Saya yakin kebanyakan kita hartanya halal. Ini yang saya maksud, saya dan kita ini orang yang di masjid ini ya Pak, nggak tahu kalau yang nonton di YouTube ya. Yang di sini kan Bapak ada di masjid itu. Karena orang yang diringankan ke masjid, diringankan ibadah itu gambaran bahwa rezekinya halal. Ya saya juga senang Pak, saya ada di masjid juga. Ketemu Bapak di sini. Tapi memang ya itu tadi gambarannya, kalau dalam bahasa hadis, mana batamin suhtin fannaru aula bihi. Daging dan tulang yang tumbuh, darah yang tumbuh dari barang haram itu gampang diajak ke neraka gitu kira-kira ya. Jadi kalau gampang diajak ke surga berarti halal. Dan memang kebanyakan kita halal kok Pak. Saya termasuk orang yang berpikir nyari haram itu susah. Kalau saya, mungkin karena belum ada kesempatan kali Pak ya. Tapi perasaan saya kayaknya susah gitu loh. Jujur sama bohong, gampangan jujur gitu. Gampangan jujur. Dan apakah orang jujur nggak bisa untung? Untung banyak Pak. Banyak yang untung kok. Terus orang yang kerja bener dengan kerja yang koruptif misalnya, kayaknya banyakan yang bener ya. Ya itu tadi, mungkin ada orang yang memang nggak mau korupsi atau memang nggak ada kesempatan, tapi apapun itu dia nggak korupsi. Ya saya pikir kita ini nggak korupsi. Saya termasuk orang yang bersyukur nggak korupsi ya, karena nggak ada kesempatan. Yang dikorupsi apaan saya? Masa pengajian saya korupsi? Ini pengajian harus 1 jam, jadi korupsi jadi setengah jam itu. Enggak lah. Ya memang gak ada kesempatan. Maka kadang-kadang saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan saya jadi orang biasa, itu menyenangkan sekali hidup saya gitu loh. Karena belum tentu kuat kalau ada kesempatan korupsi. Nah, tapi ketika ada kesempatan pun orang akan berpikir 2 kali. Sekarang ada sistem, ada pengawasan, ada irjen, inspektorat, dan ada lembaga-lembaga yang mengawasi gitu ya. Uang halal itu mana? Ya uang halal, uang tabungan kita, uang bonus-bonus dikumpulin gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada undian umroh, itu juga uang halal tuh Pak tuh. Itu juga bagi saya menarik itu undian umroh itu ya. Walaupun saya nggak pernah ikut, karena kadang-kadang yang kayak gitu tuh kita antusias aja. Saya pernah ikut acara waktu kecil Pak ya. Waktu kecil, waktu kuliah itu acara di Kedutaan Besar Swiss lah. Itu ada door prize-nya Pak. Woi, door prize-nya jam, kaos, pisau. Saya pengen banget pisau Pak. Pisau Swiss tuh yang banyak banget isinya dulu Pak. Saya seneng banget, ya Allah. Saya doa Fatihah, ya Allah. Ya Allah, dapat ya Allah. Saya jarang banget dapat, yang ini dapat kayak gitu. Dapat Pak, saya tuh seneng banget tuh Pak. Apalagi kalau umroh, itu halal. Banyak banget yang halal. Nanti cerita orang dikasih juga halal. Tiba-tiba saja ada, saya nggak tahu. Ini lagi-lagi circle kita ya Pak ya. Saya banyak banget orang yang pergi umroh tuh ya karena dibiayain gitu. Dari zahirnya nggak punya duit, memang wajah-wajah sederhana gitu, nggak kebayang haji gitu, nggak kebayang umroh. Tiba-tiba bisa berangkat gitu ya. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin dia baik, lalu orang merasa saya nggak bisa balas kebaikan kecuali mengumrohkan gitu. Bapak nanya siapa Pak? Saya mau ketemu. Malah pengen ketemu supaya dikasih umroh ya Pak. Tapi itu banyak model-model yang halal. Yang haram itu yang kita tahu haram itu. Dan menurut saya haram itu lebih sulit pada yang halal. Menurut saya nggak tahu kalau Bapak punya kesimpulan yang berbeda. Tapi bagi saya lebih gampang jujur daripada bohong, lebih gampang amanah daripada khianat dan seterusnya ya. Ya hasilnya ya kayak gini ya. Ya sedang-sedang aja, dibilang kaya banget enggak, ya dibilang kurang juga enggak, ya tapi bisa cengengesan, bisa nyengir gitu ya. Ya termasuk bisa merasakan pergi ke Masjidil Haram itu ya nggak kepikiran aja begitu ya, rezeki ada aja gitu. Jadi cerita sedikit Pak, ketika Irak itu jatuh, Pak Saddam Hussein jatuh, mereka mau bikin pemilu pertama multipartai. Sebelumnya partainya satu Pak, Partai Ba'ath. Bikin pemilu pertama multipartai, mereka kemudian studi banding ke Indonesia. Nah, kebetulan yang jadi narsum itu yang memfasilitasi IRI, International Republic Institute dari Amerika. Yang menjadi narsum adalah Pak Hadar Nafis Gumai dulu Pak. Dia setro dulu, sekarang pernah jadi KPU ya. Menurut saya KPU yang paling bagus Pak Hadar itu, menurut saya ya Pak ya. Nah karena mereka orang Arab butuh penerjemah Arab Inggris. Nah kebetulan saya baru nulis tulisan berbahasa Arab tentang pemilu di Indonesia. Jadi istilahnya saya tahu. Jadi temenin itu, oke, datanglah saya itu. Presentasi terjemah, gampang-gampang aja. Arab itu kan mirip. Kalau saya mentok nggak bisa, saya pakai bahasa Inggris. Dan
saya lihat mereka manggut-manggut, nggak tahu mereka manggut karena paham atau mereka manggut karena basa-basi ya. Saya mah nggak penting, yang penting udah manggut-manggut udah gitu paham ya. Ya mereka juga datang kadang-kadang dibiayain aja, yang penting jalan aja gitu. Pulang ke Indonesia jalan-jalan. Setelah itu apa namanya, kita sholat di Masjid Sunda Kelapa, melewati kalau nggak salah apa ya, hotel apa Dubes Australia apa yang baru dibom, saya lupa tuh Pak. Pas berhenti kita lihat nih yang baru dibom kemarin, mereka bilang, wih dibom ya. Dia bilang nggak usah aneh Pak, kita bom paling 5 tahun sekali, ente tiap minggu. Irak ada bom di pasar, di masjid. Oh iya ya, lebih hebat kami. Bukan masalah hebat Bu, ngebom hebat tadi. Itu pulangnya saya dikasih amplop Pak. Amplopnya tipis, tapi pecahan $100, jadi gede gitu. Nah itu bisa berangkat saya ke sana. Padahal pikiran saya cuma 2 jam nerjemahin doang, susahnya apa gitu. Loh kalau saya salah juga dia nggak bakal protes. Yang presentasi nggak bisa bahasa Arab, jadi kalau saya salah nerjemahin dia nggak tahu. Ya walaupun saya berusaha sebaik-baiknya, tapi bagi saya, tapi rezeki bisa sampai gitu. Rezeki banyak banget, rezeki halal banyak, sangat banyak. Yang sulit itu haram. Karena sulit itu haram bukan cuma sulit persiapannya, saat dilakukan juga haram, pasca dilakukan juga haram lagi.